Setelah melaksanakan fit and proper test, akhirnya Komisi 11 DPR RI memilih 5 pembesar otoritas jasa keuangan yang akan memimpin pada periode 2026 sampai 2031. Kelimanya merupakan setengah dari seluruh peserta yang diajukan oleh Presiden setelah memenuhi syarat administrasi. Ada alasan khusus mengapa akhirnya Friederika Widiasari Dewi dipilih sebagai Ketua OJK yang baru. Berdasarkan hasil ujian dan rekam jejak, dirinya disebut memiliki respon cepat saat menduduki posisi pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK. Apa saja pekerjaan rumah yang akan dihadapi oleh OJK di kepemimpinan yang baru? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Beralih ke Pulau Dewata, tradisi pawai ogoh-ogoh yang digelar menjelang Hari Raya Nyepi selalu menjadi daya tarik masyarakat di Bali. Dalam segmen Sunset Talk nanti, perancang ogoh-ogoh Banyu Pinaruh, Inyoman Mariadi atau akrab disapa Mang D akan berbagi cerita mengenai proses kreatif hingga makna di balik karyanya. Nantikan obrolannya di penghujung acara. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update IHSG dalam segmen Market Review. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore gak cuman hore-hore. Welcome to Detik Sore. Oh, ini ya suasananya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan udah bukan 10 hari, 9 hari lagi. Berarti malam Lailatul Qadar dong. Sudah masuk ke apa tuh namanya? Ke fase, ke momen, ke periode. Ke periode itu ya. Berapa 10 hari terakhir Ramadan ya? Betul, 10 hari Ramadan juga. Banyak-banyakin ibadahnya Detikers. Bentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Gue tuh ngerasain banget lagi melo-melonya kayak ya udah mau udahan gitu. Padahal gue juga kayak ngerasa emang gue udah maksimal beribadah di bulan Ramadannya kayaknya belum deh. Dan selalu seperti itu ya biasanya ya. Karena kan kayak waktu cuma 30 hari jadi sangat singkat. Dan kalau dia udah berlalu tuh walaupun udah 20 hari menjalani rasa-rasanya kayak gue belum nih. Iya belum merasakan apa ya, belum merasakan itikaf misalnya di masjid. Gue tuh sebenarnya tahun ini pengen banget ke Istiqlal. Iya teman gue udah pada update. Di malam-malam itikaf ya? Di Istiqlal. Istiqlal ya. Kalau at least gak usah gak usah itikaf deh, tarawih aja. Tarawih gitu. bisa karena juga. kalau itikaf kan sampai subuh ya. Ada yang ini juga masjid hopping. Iya ya benar. Kan? Tapi gak capek masjid hopping. Kan tiap hari beda-beda masjidnya. Oh gak dalam satu malam ya? Enggak. Emang ada yang dalam satu malam tarawihnya ganti-ganti masjidnya? Gua kiranya dalam satu malam jadi kayak tarawih di mana, terus tadarusan di mana, itikafnya nanti di mana. Yang satu malam cuma cinta doang. Cinta doang yang satu malam ya. Sorry salah tangkap. Oh iya benar. Iya, tiap hari dia ganti-ganti. Hari ini di Kemang, besoknya di Pasar Minggu gitu-gitu. Benar. Karena banyak masjid di Jakarta yang kayaknya unik-unik ya. Unik-unik, jemaahnya gaul-gaul. Iya dong. Maksudnya emang kerasa kalau vibes-nya anak muda semua juga gitu. Bukan semua ya, maksudnya kebanyakan anak muda. Jadi ya kerasanya kan itu rentan sekali Kak, kita ngantuk gitu saat itikaf itu. Karena habis makan ya? Karena habis makan, terus duduk di satu tempat gitu kan. Ya maksudnya kan agendanya kan ngaji ya, tadarusan gitu ya. Kita kan setannya udah banyak. Biasanya kalau ngeliat ke huruf Arab tuh agak bukan sebuah rutinitas yang kemudian dijalankan dan butuh adaptasi lah untuk itu ya. Giliran udah beradaptasi kemudian kelar Ramadannya gitu. Nah, itu dia ya. Tapi nggak ada waktu-waktu yang terlewatkan mestinya Detikers untuk kalian bisa terus mengupdate informasi bersama Detik Sore hari ini. Betul ya, ada beberapa agenda. Wow, agenda ya. Playlist yang juga kita udah siapkan juga buat Detikers sore hari ini sambil menunggu jam berbuka puasa atau mungkin juga yang lagi nonton di kantor juga gitu ya, biar kayak berasa ada yang nemenin sekalian sama update berita-berita dari redaksi juga ya. Atau jangan-jangan bahkan udah ada yang dalam perjalanan mudik. Oh, enak banget ya. Dia ada privilege mungkin untuk bisa WFA lebih dini. Oh benar, silakan ucapkan alhamdulillah kencang-kencang ya. Alhamdulillah, tapi lebarannya dia justru udah balik. Benar. Bisa karena jadi gitu kan. Nggak jarang juga sih sebenarnya pekerjaan yang shift-shiftan. Iya. Benar, karena gue punya beberapa
apa ya, gue punya saudara yang emang bekerjanya di industri, bukan industri, maksudnya bidang jasa kayak bidan. Oh iya. Yang memang tuh punya waktu Yang berbeza. punya waktu untuk apa sebutannya? Kalau polisi kan patroli. Oh ini piket. Piket gitu. Jadi dia kayak oh ya udah deh gue duluan, nanti pada saat lebaran ya udah full seminggu. Gue di yang sana jaga gitu. kandang Jaga gitu ya. Jadi duluan gitu. liburnya. Iya. Kok patroli sih? Gue kebanyakan nonton Paw Patrol. Paw Patrol. Tau gak? Mungkin Za, itu Iya, juga iya. yang jadi alasan hari ini tuh DPR langsung melaksanakan rapat paripurna. Karena kan bentar lagi mungkin udah ada yang pada mau mudik, Betul. ada yang cuti. Benar. Nah hari ini ada beberapa bahasan yang dilakukan di rapat paripurna itu, termasuk untuk pemilihan Dewan Komisioner OJK yang baru. Nah itu dia, semacam kejar setoran, kejar tayang Yes, juga. betul. Karena memang juga apa ya, cukup dinantikan lah kira-kira siapa yang menjadi pengganti atau mengisi nama-nama yang kemarin sempat kosong. Betul. Begitu ya. Berarti sudah dilaksanakan juga ya Kak ya, si Sudah. sidang paripurnanya, dan bahkan sudah keluar kesepakatan, udah Betul. keluar juga nama-nama yang juga menempati posisi-posisi strategis di OJK juga gitu. Nggak ada nama-nama yang mengejutkan sebenarnya, karena nama-nama yang mengisi adalah nama-nama lama juga. Benar. Bahkan yang saat ini juga masih menjabat gitu. Pemimpin tertingginya yang dipilih juga adalah saat ini juga sedang memimpin sementara gitu Benar, OJK. PLT ya. Yaitu Ibu Kiki Frederika Widiasari. Betul. Ini apa tuh namanya, Bu Kiki ini berarti berapa lama ya kurang lebih menjadi pejabat PLT ini? Kurang lebih beberapa bulan lah ya, 3-4 bulanan. Nggak nyampe 3 bulan, bahkan Oh, si gitu? MSCI itu kan kejadiannya baru sekitar 2 bulan terakhir Iya bahkan. juga ya. Pokoknya salah satu alasan kenapa Bu Kiki ini dipilih oleh DPR, ini disampaikan sama Pak Misbakun juga, karena katanya beliau ini cukup satset pada saat kemarin menjadi pejabat PLT juga, pada saat menempati posisinya, makanya dipilih lah secara resmi menjadi kepala OJK gitu, Oh, iya. katanya Pak Misbakun. Mungkin enggak, karena mungkin gini ya, aku coba analisis sedikit kan. Kemarin Pak Purbaya sempat bilang kalau memang kita butuh cepat untuk mengganti posisi yang kosong ini, karena memang keadaan katanya lagi genting. Genting lah mau lebaran. Iya, iya termasuk itu juga. Tapi juga market tuh butuh respons cepat, jadi butuh orang yang memang udah beradaptasi gitu sama kondisi market tuh kayak apa. Nah secara Bu Kiki juga adalah orang yang sudah lama di OJK, sempat lama juga di bursa gitu ya. Jadi mungkin perhitungannya adalah supaya bisa langsung nyetel gitu sama market nanti, jadi bisa cepat tuh kerjanya. Betul. Selain Ibu Kiki juga yang kapan berarti ya, per hari ini apa kemarin disahkan juga ya namanya oleh DPR, ada 4 nama lainnya juga ya Kak ya. Betul. Yang mengisi posisi-posisi strategis lainnya juga, bentar ya, coba gue Yaitu search dulu. Hilang gue. Nah ini dia. 5 anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031. Ini rapatnya tuh udah digelar di DPR ya. Terutama juga ini adalah bagian dari Komisi 9 juga. 11. 11. Dan kemudian ada nama-nama yang juga sudah muncul, yaitu tadi yang pertama adalah Frederika Widiasari Dewi atau Bu Kiki, Dewan Komisioner OJK. Terus juga ada Hernawan Bekti Sasongko, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Hasan Fauzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan juga Bursa Karbon OJK. Diki Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Dan yang terakhir adalah Adi Budiarso. Beliau ini adalah Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi, Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Nah, itu Selamat dia. bertugas kalau gitu 5 anggota Dewan Komisioner OJK terbaru periode 2026-2031. Ya. Masih panjang perjalanan dan tugas di depan sudah banyak sekali untuk mengintai ya. Karena PR-PR yang dikasih juga sama DPR dan juga market juga cukup banyak tuh, mulai dari bersih-bersih di bursa, Benar. soal usulan-usulan rekomendasi dari MSCI kemarin. Betul. Belum lagi kredit yang nggak tumbuh double digit dalam beberapa tahun terakhir ini juga perlu sekali untuk diperlancar lagi. Benar. Jadi tantangannya Fungsi-fungsi besar lah. pengawasan juga masih perlu apa ya, masih perlu Ditingkatkan. ditingkatkan lagi lah gitu, karena tentunya juga ya kita
masyarakat Indonesia banyak, kebutuhannya juga banyak, akhirnya juga bermunculan lah financial services yang muncul yang tentunya juga perlu dicermati lebih juga oleh OJK juga gitu. Pengawasan penggunaannya, pengawasan praktiknya dan segala macamnya juga ya. Selamat bertugas deh. Semangat. Semangat. Semangat Ibu Bapak anggota Dewan Komisioner yang baru. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya. Betul. Dan gak usah ada yang resign dulu lah. Kita soalnya butuh gerak cepat ini ya. Oh, kirain kayak jangan resign dulu lah. Buat THR nih tanggung bentar. Oh itu juga. Kemarin gue baru bahas juga kalau momen Lebaran gini tuh biasanya dijadikan orang untuk resign sekalian gitu setelah dapet THR-nya. Benar-benar di antara pertemanan gue udah mendengar 2 orang yang posting walaupun di close friends ya. Yang saat ini? Yang saat ini tuh kayak 1 month notice gue udah keluar gitu. Jadi kayak apa ya rasanya resign dari kantor? Gue belum pernah Gak pernah soalnya. resign ya? Gak pernah. Oh. Pengen traktir donat. Gak usah harus resign Kak. Itu donat itu tuh berfungsi untuk ulang tahun. Oh iya betul. Promotion ya. Sembuh dari sakit. Merayakan pacar baru. Apapun iya boleh gitu. Kalau mau beliin donat mah boleh kok. Bisa aja ya. Resign Tapi dulu. pengen yang donat resign kan. Ada kan donat resign ada? itu. Yang sudah terparadigma di masyarakat. Oh sama kok. Sama juga donatnya? Iya. Pizza Jeko, kan? juga bisa. Pizza semeter. Kenapa tadi mau ngomongin apa sih? Kenapa momen Lebaran ini dianggap sebagai momen untuk resign? Karena biasanya orang-orang memilih momen yang lagi puncak momen dia dapetin benefit yang banyak gitu ya. THR dulu, abis itu disitulah kemudian memutuskan oke, gue akan lanjut ke karir yang lain misalnya atau ke kantor yang lain untuk stepping stone gitu misalnya. Iya. Nah gue belum pernah nginjek tuh si stepping stone itu. Sedih sih. Kalau resign tuh mixed feelings gitu. Terutama buat yang lama di kantor itu gitu. Gue pernah resign yang waktu dari radio, tapi waktu itu kan belum lulus kuliah. Oh iya, tapi berapa lama di radio? 2 tahun. Oh 2 tahun. Gue pernah juga resign 1,5 tahun terus kayak biasa aja ternyata. Biasa aja. Compared Beda to ya? Resign sama yang gue 8 tahun. Iya sih. Iya, mellow. Termasuk bicara soal hubungan asmara ya juga begitu ya. Ya nggak usah kita bahas hari ini Detikers. Kita bahas juga. Kita juga ya. akan bahas soal hasil rapat lainnya Za. Tadi di paripurna nggak cuma soal pengesahan si anggota Dewan Komisioner juga, Betul. tapi ada soal lain Detikers, soal RUU pengelolaan keuangan haji yang menjadi usul inisiatif DPR. Ini apa lagi ya? Jujur gue baru dengar nih. Ini kita sambil baca bareng-bareng ya. Merevisi dari undang-undang yang sudah ada, yaitu adalah undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji yang disepakati menjadi RUU di usul inisiatif DPR. Dan mana ya bunyinya? Tetot, bunyinya adalah mengganti judul dari semula RUU tentang perubahan atas UU nomor 34 tahun 2014 menjadi RUU tentang pengelolaan keuangan haji. Mungkin karena kita punya Kementerian Haji kali ya. Bisa jadi ada perubahan, ada adjustment ya. Siapa yang akan mengelola keuangan itu gitu. Katanya sih sebelumnya ini sudah dilakukan rapat juga di Badan Legislatif dan di Balik sendiri sudah dilakukan sejumlah perubahan penting. Salah satunya adalah ganti judul, kemudian juga penghapusan asas nirlaba, kemudian pengelolaan keuangan haji jadinya diarahkan lebih profesional dan Balik juga setuju menghapus ketentuan persetujuan Dewan Pengawas atau penempatan atau investasi. Jadi RUU ini juga akan mengatur penguatan norma pengelolaan keuangan haji secara korporasi, tapi menegaskan tidak ada dividen yang diberikan kepada direksi dan pengawas. Selain itu juga mengubah nomenklatur badan pengelola menjadi direksi. Gitu. Ini juga menarik cukup nih. Ini ya cukup
banyak ya Cukup banyak perubahannya. Heeh. Ini juga ada RUU PPRT, yaitu Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah disahkan menjadi RUU di dalam rapat paripurna tadi pagi. Ini adalah juga merupakan usul inisiatif DPR dan seluruh fraksi DPR juga sepakat dengan penetapan ini. Jadi ini di dalam draftnya usulannya adalah pekerja rumah tangga nantinya akan dapat hak jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Wow, it's a big step ya. Jadi dapat ini ya BPJS gitu. Iya, Oh, jadinya seru. ada kewajiban gitu untuk si pengguna pekerja ini untuk bisa mendaftarkan si pekerjanya ini dapat hak jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Nice, which is a very nice things karena nggak semua pekerja rumah tangga itu tergabung ke dalam sebuah agensi atau Iya. apa ya agensi Outsourcing gitu ya. Karena kalau misalnya masuk ke agensi itu memang ada kewajiban tuh. It's either mereka harus sudah punya BPJS dulu sebelumnya, yang nantinya juga akan ada pembayaran yang dibantukan sama si apa tuh namanya bukan penyelenggara si agennya, atau memang si agennya ini membuatkan lah gitu. Ya bagus lah jadinya bisa lebih terjamin gitu ya. Enggak cuma di agen gitu ya. Benar, termasuk juga bukan berarti kerjanya di rumah tuh nggak ada risiko pekerjaan juga, Sepakat. ya kan? Sepakat. Tuh, Way step ahead. kepegang panci juga kan, itu risiko pekerjaan juga. Ada asuransi luka bakar gitu misalnya. Karena gue pernah banget kena Knalpot. steamer baju. Uh-uh. Steamer baju. Nah gue kira steamer baju itu kalau udah nggak gue kan harus dipencet tuh baru di sistemnya keluar. Nah gue kira tuh Kalau kalau nggak nggak gue dipencet, pencet tuh nggak nggak panas. panas. Tapi gue masih colok gitu. Nah kena sampai sekarang ada bekasnya. Itu atas kesadaran penuh, ini mah gak panas atau gak sengaja? Nggak sengaja karena itu gue Oke. lagi berlutut gitu karena gue taruh di bawah terus gitu. Gimana rasanya? Mantap jiwa. Lumayan lah ya buat bikin mata melek gitu. Betul, good work. Next juga ada ini nih, ada penerimaan 3 surat presiden ke DPR juga. Salah satu surat presiden tersebut adalah RUU tentang perlindungan saksi dan korban ya. Dalam sidang tersebut ini dibahas juga sama dihadiri oleh Wakil Ketua DPR juga Sukmi Dasko, Sari Yuliati dan juga San Mustofa ya. Dan ini surprise yang lainnya itu adalah keamanan dan ketahanan siber, dan yang terakhir adalah pengesahan atau perencanaan pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Kanada. Rame nih ya. Si RUU yang dibahas oleh DPR juga Perlindungan dari saksi dan kemarin dan juga hari ini ya. Banyak deh pokoknya listnya Detikers mungkin juga karena di rapel gitu ya sampai ke hari nanti habis itu reses gitu karena mau lebaran. Anyway, nyadar nggak kalau nyari ojol di Jakarta dalam beberapa hari terakhir atau beberapa waktu terakhir ini agak susah atau bahkan susah banget. Kalaupun dapat jauh banget Iya. atau harganya udah tinggi banget gitu. Lebih Benar. seringnya sih gue dapatnya jauh dan harganya mahal. Oke, ini motor ya case-nya ya. Iya, ojol. Karena gue juga ngerasa hal yang sama ya. Kalau harga sih mungkin karena gue tuh Nggak ngeliat pergerakannya harga nggak ya. Bukan. nggak jauh Kak. Jadi gue tuh kadang juga nggak notice kalau kayak dari 14.000 ke 16.000 gitu. Oh jadi kayak. Jadi gue tuh nggak pernah rentang yang jaraknya sama. tuh terlalu jauh. Tapi selalu segitu harganya jadinya. Iya selalu segitu. Maksudnya gue tuh nggak pernah pakai ojol kalau terlalu jauh banget gitu. Nah, tapi gue menyadari ojolnya selalu jauh jemput guanya. Bisa jadi lebih jauh dia jemput gue dibandingkan gue Dalam beberapa waktu ini. dalam beberapa waktu ini selama bulan Ramadan. Apa yang Iya, terjadi? katanya ada fenomena krisis ojol Detikers di Jakarta. Ternyata nggak Jadi- cuma krisis identitas saja teman-teman yang kita dan bisa. krisis ekonomi ya, Oh, iya, semuanya betul. krisis. Masyarakat di media sosial tuh ngeluh soal susahnya pesan ojek online di Jakarta, bahkan fenomena ini katanya sampai dilabeli sebagai krisis ojol. Apa penyebabnya? Jadi katanya ini dibagikan di laman media sosial khususnya di X dan Instagram. Bukan cuma susah dapat driver, warganet juga komplain soal lambatnya pergerakan mitra saat pesanan sudah dikonfirmasi. Dan ini sudah beberapa kali juga dicoba sama
sama Detikcom untuk memesan ojol ini dan memang terbukti di jam-jam malam atau jam pulang kerja tuh susah dapatnya. Selain roda 2 juga kesusahan juga ternyata buat dapetin si driver roda 4-nya alias taksi online Detikers. Nah ini ada keterangan dari Grab Indonesia, dari Director of Mobility Food and Logistics Grab Indonesia, Tias Widiastuti yang sudah mendengar soal keluhan ini dan katanya layanan Grab tetap beroperasi normal sebenarnya walaupun pada waktu dan area tertentu sebagian pengguna bisa nunggu lebih lama. Dan katanya sih saat ini tim operasional Grab sudah melakukan berbagai langkah untuk bisa menstabilkan kembali keadaan ini dan termasuk ke kualitas layanannya, termasuk melalui berbagai penyesuaian operasional supaya bisa memastikan layanannya bisa seperti biasa lagi, termasuk di layanan-layanan yang lain kayak food, kirim barang kurir, dan ya. segala macam juga gitu. Ya memang di satu sisi kalau dengar dari kata drivernya tuh bahasanya tuh adalah kayak ngebles Kak gitu. Ngebles apa? Ngebles tuh jadinya harusnya kan ada sebuah sistem yang membuat kita pesen ojek online terus nyantol sama driver yang paling dekat. Betul. Dan atau rutenya tuh nggak bikin dia putar balik atau apa segala macam. Heeh. Nah ini tuh emang dari yang jauh dulu padahal gue tuh lihat loh beberapa Ada yang di ojek depan online yang masih lewat nungguin gitu, misalnya. atau nungguin gitu. Biasanya gue kalau memang udah kepepet banget, kalau memang ada yang lagi nganggur gitu, Bang mau narik tanpa aplikasi enggak? Gak usah pakai yang now aja. Kadang-kadang susah juga, Za, nggak bisa. Oh. Nah makanya supaya karena udah buru-buru banget, Iya. saya lihat di sini ya ini berapa, abis itu ya udah. Iya. Rezeki buat abangnya dapat tanpa potongan dari aplikator gitu ya, karena sistem juga pada akhirnya ada, karena kondisi juga pada akhirnya kita pakai jalan yang kayak gitu. Benar. Kalau gue sih pertimbangannya yang lain adalah kenapa tetap harus online karena Keselamatan. keamanan. Jadi ya kalau misalnya nauzubillah amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh kayak misalnya kalau kecelakaan tuh ada asuransinya kan sebenarnya buat dianya yang bawa ataupun juga buat gua. Terus yang kedua adalah amit-amitnya lagi kalau misalnya kenapa-kenapa tuh gue punya datanya dia gitu loh. Iya betul sekali. Kalau mobil misalnya gue ketinggalan apa segala macam kan masih bisa di-track tuh gitu barang ketinggalannya. Semoga lebih baik lagi juga dan selamat buat bapak-bapak, mudah-mudahan turun ya BHR-nya cair. Udah pada cair Udah katanya. pada cair ya? Ada yang dapat 100.000, 250.000. ada yang 150. 250 belum dengar tuh gua, belum nemu. Ada yang dapat 250. Kurang banyak besti-besti ojol. Iya. Gue belum survei lagi lebih jauh juga. Iya, Tapi iya. ya mudah-mudahan itu cukup buat berlebaran. Kalau kata abang-abang kita jadi sempat bikin Vox Pop nanya sama ojol-ojol di lapangan gitu. Mereka mau dipakai buat apa? BHR yang sebesar itu. Terus katanya ada yang bilang buat nanti libur lebaran ajak anak istri makan misalnya. Ada yang mau buat beli kue lebaran misalnya. Jadi ya lumayan lah kan membantu meringankan biaya-biaya ketika lebaran nanti. Benar ya. Salah satu yang gue baca juga di sosmed adalah dia bilang udah jadi jilbab istri sama biaya sekolah anak justru. Ya. Jadinya walaupun memang tujuannya bukan buat lebaran banget nih, terutama buat bayar sekolah anak, tapi seenggaknya bisa lebih ke stretch lah ya penghasilan nantinya juga biar lebih tenang untuk bisa bayar sekolah anak gitu. Di momen ini kita harus lebih banyak bersyukur ya daripada mengeluh karena dapet THR cuma segini. Termasuk juga kalau ada abang yang emang sangat helpful atau kita ngerasa kayak wah gue terbantu banget, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan berbagi tip gitu buat mereka juga ya. Apalagi kalau kondisi lagi hujan ya. Tips kalau abang kena hujan. Bukan tips yang itu ya. Tip. Money. Kita break dulu, abis ini kita masih akan kembali lagi ya. Tentunya sampai ke jam 6 sore nanti Detikers tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore.
back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sore hari ini semangat dong. Semangat lah, gila kali. Gua mah walaupun portofolio gua merah terus dalam beberapa bulan ini, uang gua kan gak habis-habis, bro. Benar. Justru sebenarnya kamu masukin terus juga untuk menopang ya. Iya, menopang market biar bisa kepom gitu. Tapi ya lagi-lagi tetap koreksi gitu ya Detikers. Sore hari ini tentunya kita akan ngobrol juga ya dari Mega Capital Sekuritas. Mas Revo, welcome back. Halo. Apa kabar? Kabar baik pastinya ya. Masa sih? Ya. Baik nggak baik harus baik ya. Sibuk ini ngeliatin abstain files. Absent files. Oh iya. Enggak lah. Ada enggak. siapa yang diliatin di situ kan banyak file-filenya. Iya. Selena banyak Gomez banget. katanya disebut. Hah? Selena Gomez. Serius ada juga dia. She was Tapi kan mentioned. kalau di Ada. mention belum tentu kan. Benar. Bu Sri Mulyani juga disebut di situ. Benar, ada tokoh-tokoh lainnya juga Iya. ya. Mas Revo kesebut juga ya 2 kali katanya. Kebetulan si absennya pakai motor Siapa Revo saya? emang. Yang ngeng itu. Salah. Nah, lo sendiri kan yang nyebutin gue udah nahan tadi. Yang Ngeng. ngeng itu katanya. Padahal tadi gue udah nahan. Tapi Lanjut. hari ini Yes. dengan IHSG yang hari ini ditutup merah lagi ya, koreksi lagi. Ya, Padahal benar, 0,3. ya walaupun hari ini agak apa mendaki gunung melewati lembah. Jujur IHSG hari ini galaunya minta ampun karena dibukanya tadi sempat langsung merosot ya Mas Revo. Terus habis itu Terus naik lagi. turun lagi. Sekarang turun lagi. Roller coaster lah pokoknya. Naik turun kayak di Dufan roller coaster. Waduh. masalahnya. Ada apa itu Mas Revo? Kenapa pada galau investor kita? Kalau yang terjadi hari ini actually jadi as expected dengan kita punya report tadi pagi ya. Jadi 7.100-an sampai 7.500 which is itu area base-nya dia. Base itu adalah ya konsolidasi kecil lah gitu ya. Itu namanya base area. Jadi kurang lebih sekitar 300-an hampir 400 poin. Itu range pergerakan 700 sampai 7.500. Oke. Itu sudah mungkin 2-3 hari terakhir inilah ya sejak dia rebound kemarin beberapa hari lalu itu rebound di 7.100-an. Kemudian ngisi area gap di 7.500 dan saat ini ya berkutat di area-area situlah. Belum ada pergerakan signifikan. Hari ini juga tutup 7.300 ya kurang lebih ya 7.300-an turun hampir 0,4%. 7362. Ya, jadi yang kita lihat memang masih sebenarnya untuk mungkin 1 minggu terakhir ini sentimennya masih sama aja ya soal yang terjadi di Timur Tengah sana khususnya di Iran ya. Jadi khususnya di Hormuz Strait ya, Selat Hormuz itu yang masih juga masih Penuh dengan ketidakpastian ya. ya uncertainty masih itu aja ya so far sentimennya karena kalau kita lihat harga minyak memang oke sempat naik 100-an, kemudian ada koreksi, kemudian sempat lagi naik lagi belakangan ini ya kemarin kayak gitu. Jadi memang pergerakannya masih uncertainty masih di sana-sana juga ya, belum ada something Jadi yang sentimennya signifikan. masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Masih kalau kita mau coba tarik ke US kayak kemarin itu ada CPI atau inflasinya US itu 2,4% as expected, jadi nggak ada something yang big juga. Di dalam negeri ya paling kalau kita bicara dalam negeri ya so far yang terakhir kan soal OJK itu ya. Betul. Jadi ADK OJK itu ternyata ya sebenarnya juga as expected juga bahwa ketua OJK-nya Ibu Frederica yang sebelumnya PJS ya. Jadi sebetulnya as expected ini. sangat karena kita lihat ketika dari Pak Mahendra Siregar kalau nggak salah ya sebelumnya banget gitu ya. Mengundurkan diri kemudian digantikan PJS-nya Ibu Frederica. So far kan kita lihat progresnya positif ya. Kita ngelihat di sisi beliau juga kita lihat secara background sempat di KSE, sempat di sekuritas juga dan REK dan sebagainya. Jadi memang backgroundnya positif dan kalau kita lihat juga sentimen di komunitas-komunitas lah kita lihat di market di bawah gitu ya, di retail khususnya itu so far juga cukup positif dengan beliau. Jadi dengan Ibu Frederica kemudian juga Pak Jeffrey Hendrik di bursa sebagai PJS juga itu 2 nama ini cukup diapresiasi lah di pasar. Jadi namanya cukup harum lah seperti itu. Jadi ketika dia dinyatakan kemarin itu ternyata memang jadi ketua untuk OJK-nya, jadi memang ya as expected gitu sesuai dengan prediksi pasar juga. Jadi nggak ada sesuatu yang gimana banget dan kita paling nanti tinggal lihat soal target dia kan yang memang di-declare adalah free float 7,5 jadi naik ke 15%. Betul. Okay. Nah itu yang memang nanti kita akan terus pantau ya bagaimana pergerakannya untuk mencapai nanti, dan ini sebagai informasi juga karena beberapa ada yang salah 7,5 sampai 15% itu di
tahun ini. Sementara itu enggak ya. Jadi sebetulnya itu 3 tahun sampai 2029. Oh, untuk menuju bukan ke di si periode 15 juga. ya. Bertahap. Justru. Jadi Oh, 7,5 I sampai 15% itu Tapi yang bertahap. untuk IPO tahun ini katanya udah harus 15. 15%, ya. iya betul. Cuma maksudnya yang Yang sudah sudah listing listing, yang ya, 950 existing emiten ini itu bertahap sampai 3 tahun ke depan 2029. 3 tahun ya? 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Ya karena nggak gampang berarti ya. Mereka mungkin sudah mengkalkulasi, oh ada emiten-emiten. Kadang-kadang gini, emiten yang kayak emiten Konglo sebagai informasi itu juga ada yang di bawah 15% loh. Tapi ada juga yang memang di atas 15%. Kan Jadi banyak sebelumnya banget. ada isu bahwa mengubah mereka untuk bisa ngelepas saham sampai 15% tuh nggak mudah Nggak tuh, gampang, apalagi deadline-nya misalnya ada rebalancing lagi bulan Mei ya, bulan Mei itu. Emang bisa kekejar ketika pada akhirnya kita bikinnya secara gradually, walaupun memang bertahap sampai ke 15, apakah ada sentimen nanti dari MSCI juga pada akhirnya, atau apakah ini juga jadi pengaruh pada akhirnya ISG kita kayaknya nggak bakal bisa kencang kayak dulu lagi gitu. Kalau free floatnya naik 15% gitu. Kalau free floatnya naik 15% tuh masih bertahap sampai 3 tahun lagi gitu. Gini, kalau untuk ke Mei MSCI memang I think nggak ya pasti ya nggak mungkin bisa ngekejar lah 15% itu. Tapi memang intinya kalau yang saya tangkap ya MSCI itu intinya kita benar-benar udah membuktikan bahwa kita itu ada aksi yang konkret yang nyata bahwa kita mau ngebuka secara transparansi, kemudian secara free float itu benar-benar tersebar ke retail, ke masyarakat. Jadi nggak ke 1-2 kelompok tertentu saja atau strategic investor, enggak ya. Nah, saya pikir dengan adanya dia mulai 7,5 dinaikkan pelan-pelan ya, mungkin 8% dulu atau 10% dulu, itu harusnya sih positif ya. MSCI melihatnya harusnya cukup positif. Dan kalau kita perhatikan pun emang dari SRO kita khususnya OJK itu juga terus berkoordinasi dengan MSCI juga kan soal proposal yang mereka propose ini. Jadi memang kita memang cukup positif so far ya, dan kalau aku coba tanya juga ke orang market itu cukup relatif cukup positif untuk MSCI di Mei ini. Jadi mereka unlikely untuk melakukan freeze lagi seperti yang dilakukan di bulan lalu Februari. Jadi so far memang kelihatannya cukup positif ya. Harusnya mereka tidak akan nge-freeze lagi. Apalagi menurunkan sampai ke frontier market kayaknya agak unlikely sih di tahun ini. Kalau itu. Iya sih kalau kita Karena melihat. kemarin udah cukup bikin ketar-ketir ya penurunannya juga. Sangat. Bahkan kalau kita mau tarik lebih lanjut lagi bukan soal MSCI untuk di equity tapi Moody's dan yang terakhir tuh Fitch. Jadi ada 3 lembaga rating yang global khusus untuk bonds atau obligasi. Itu adalah Moody's, Fitch dan S&P. Nah sementara Moody's dan Fitch bukan? kenapa? Fitch bukan terakhir. Iya Fitch yang terakhir. Yang jadi Moody's udah outlook negatif, Fitch udah outlook negatif, S&P belum. Cuma memang S&P belum. Cuma memang 2 dari 3 kan berarti udah majority ya 66% berarti kan 2 dari 3 sudah outlook negatif, meskipun memang sebetulnya kita belum di downgrade dan jangan sampai lah amit-amit kita jangan sampai di downgrade. Tapi outlooknya negatif dari stabil ke negatif. Sentimennya kenapa bisa terjadi ya tetap masih sama-sama aja ya soal defisit fiskal salah satunya itu yang memang kita cukup bocor banget gitu ya. Memang penerimaan mau itu dari tax revenue dan sebagainya juga kelihatannya bisa naik nih, cuman kayaknya nggak sampai bisa nge-catch up untuk spending kita gitu. Misalkan revenue naiknya segini tapi spending kita naiknya segini, ya kan nggak nge-catch up gitu, nggak balance gitu. Jadi makanya banyak yang bilang kalau sekarang itu dengan apalagi oil udah tembus di atas 90 bahkan sempat 100, kemudian rupiah kita juga kan sempat di NDF market tuh tembus 17.000 loh. Bahkan ada bank-bank yang udah ngejual kursnya itu udah 17.000 something. 17.2, 17.3 itu kemungkinan emang defisit fiskal kita bisa di 3,5-3,6%. Itu udah melebihi di atas undang-undang. Cuma kalau harga minyaknya bertahan di angka 90. Betul. Cuma memang karena gini, asumsi makro kita tuh tahun ini cuma 70 sebetulnya. Jadi ketika tembus 90-100 ya itu udah di luar asumsi makro. Jauh sekali, bahkan errornya udah jauh sekali seperti Soalnya itu. kita nggak bisa merealokasi program yang lainnya, Mas Revo. Jadi kita harus stick to the plan. Tapi ketika oil itu naiknya $100 per barel, itu sempat kan katanya MBG mau di-cut 100 T. Rumor yang beredar seperti itu, meskipun pada iya kan rumor yang beredar seperti itu bisa di-cut sampai 100 T. Jadi dari anggaran 335 T, jadi kalau 100 T berarti 235 T gitu turunnya. Menjadi 235 T. Cuma memang statement Pak Purbaya terakhir itu katanya tidak akan dipangkas untuk MBG, cuma mungkin yang pengeluaran lain yang tidak produktif itu yang akan dipangkas seperti itu. Makin sedih deh nih Seperti PNS. apa tuh? Maksudnya yang tidak produktif itu apa?
apa ya, mungkin kayak pulpen atau mungkin operational things ATM, yang ya, ATK gitu mungkin bisa dinas, tuh. rapat. Ya, mungkin gak usah di hotel, mungkin di kantor-kantor Iya, masing-masing sama seperti aja waktu itu gitu ya. masa efisiensi juga kan nggak ada yang meeting di hotel mewah. Gitu. Rapatnya nanti via Zoom. Iya, via Zoom tuh. Iya kan, cuma tinggal Zoom ini aja. Ya kan murah banget tuh kalau Zoom. Zoom Nanti ada yang premium. jadi. Siapa kemarin namanya? Yang alien. Oh, Imroatus. Nah, nanti ada yang jadi Imroatus. Tahu Imroatus gak? Mana tuh? Ya, Kembali lagi terulang. Ya. Kenapa sih anak-anak pegang Capital Sekuritas tuh gak ada yang update soal hal-hal yang viral? itu apa sebutannya apa pop? Apa, Pap? Eh, Imroatus itu sebutannya adalah alien. nope, never mind. Nanti harus Iya, nyari itu berarti pokoknya. nih Imroatus Iya, nih, harus nyari. Iya, nih. iya. Kemarin Itu si legend. Mas siapa Andi Eka. udah kita Andi. bilang. Tanya ke Andi deh. Balik lagi soal ISG hari ini. Oke. Jadi saat ini sentimennya ya banyak dipengaruhi sama sentimen budget Dari kita, luar. fiskal kita, kemudian Hormuz. juga Hormuz ya apa yang terjadi di Timur Tengah. Secara kemarin tuh kita ngobrol juga sama perencana keuangan atau pengamat pasar modal bahwa kayaknya ISG nggak akan bisa bahkan balik ke 8.000 aja susah gitu. Are you agree with that? Tahun Atau ini punya Kalkulasi argumentasi lain. kayak apa? Betul. Gini, kita dari Januari itu sudah disclose juga untuk MCS sendiri, bullish kita di 9.300 tahun ini. Sementara bearish memang di 7.000 something. Saya agak lupa belakangnya. Cuma pokoknya 7.000 something lah Supportnya gitu. 7.000 something. 7.000 something. Itu memang kita ngeliat di weekly time frame kemungkinan di daerah situ 7.000 something. Cuma seingat saya nggak 7.100. Ini kan 7.100, 7.300. Seingat saya nggak serendah itu, cuma 7.000 something lah gitu. Oke. Bullish di 9.300. Kalau tadi disampaikan 8.000 memang unlikely gitu misalkan kayak gitu. Bisa tapi susah. Susah. I think 8.000 tuh cuma Masih mungkin catchable. 600-700 dari sekarang ya. Punya waktu 9 bulan harusnya sih possible dengan apa namanya, dengan ya mungkin nanti MSCI kelihatannya di Dengan Mei kondisi saat ini. Maksudnya ya perang yang belum tidak berkesudahan, kemudian fiskal kita yang juga pincang gitu. Katakanlah seperti itu. kita ngeliat di kondisi Maret memang mungkin Maret April unlikely lah, apalagi libur panjang, jam bursa juga hari bursa kita akan pendek ya Banyak, sampai ke banyak April liburnya. gitu ya. Jadi kelihatannya kalau 1-2 bulan ke depan memang agak susah untuk ke 8.000. Tapi kita punya waktu kan sampai Desember ya. Masih lama. banyak hal yang terjadi ya. Bisa tiba-tiba Donald Trump baik banget gitu. Gemini. Gemini. Kita nggak ada yang tahu. Bisa tiba-tiba Seperti baik itu. banget. Bener, Baik banget. berubah pikiran gitu. Terus juga Atau memang lain-lainnya. kalau yang kita lihat harusnya nih oil nggak di-push sampai 120 gitu kayaknya agak unlikely ya untuk bertengger di angka-angka gitu Hopefully kayaknya ya. kayaknya harusnya sih nggak segitunya. Nah cuma memang ya itu katanya dia kan next targetnya Kuba, jadi Banyak ya yang mungkin dia itu mention. sih Pulau Jawa. Mau Itu dibalikin sih. orang-orang di Suriname mau dibalikin lagi ke Pulau Jawa. Cuma ya memang harusnya kita cukup believe dia harusnya nggak tembus 120 itu kayaknya untuk Amin. mungkin kalau spike ya mungkin ya kayak Jangan. top gitu spike gini. Cuma untuk bertengger stable konsisten di 120 kayaknya agak unlikely ya. Mudah-mudahan ya. Karena sekarang Kalau sentimennya kondisi kayak memang gitu. di banyak negara itu udah pada panic buying semua gitu soal BBM ini. You name it gitu, negara-negara maju bahkan penduduknya bahkan ada yang di Jerman tuh mereka sampai antri BBM-nya ke Polandia gara-gara di Jermannya udah habis. Udah habis. Iya, keluar negeri. Keluar Ya negeri tahu nggak sih tuh? bahwa sedekat itu dari Iya, Jerman ke iya, Polandia iya. barangkali ya, tapi Nanti kena sampai barang segitunya. impor nggak? Nah, itu dia. Apakah mereka Oh, iya. sister company? Iya, atau gimana tuh? Tapi kita katanya 20 harian kan? 21. Udah lebih Mas, dari update Udah. jadi 21. Beda Tapi 1 hari. Dia pemerintah revisi bilang 1 kan hari. jangan ada panik buying karena Benar. kita bisa jamin BBM kita cukup dan nggak bakal naik harga. Dan katanya juga tidak akan ada kenaikan harga sampai lebaran nanti ya. Iya kan katanya gitu. Mudah-mudahan. Cuma ya nggak tahu Cuma habis setelahnya. lebaran. Khususnya yang subsidi kita takutnya di subsidi sih. Iya. Yang Iya sih. subsidi ini yang kita takutnya. Kalau oil ya 90-100 ya kayaknya memang cukup kemungkinannya cukup Bisa besar jadi ya ada di untuk situ dinaikin ya. akhirnya yang Dan subsidi mudah-mudahan ya. nggak dejavu ya. Soalnya lebaran tahun lalu pas kita lebaran dia bikin tingkah kan si Gemini itu. Benar, Iya, pas kita lagi betul. libur-libur masuk-masuk Iya. kaget nih. Takutnya kelar lebaran dah Tarif. gitu dah tuh. Nggak Iyalah. tarif lagi bahkan yang lain-lain gitu. Tiba-tiba dia nurunin. Iya sih. Apa kayak apa gitu. Heeh, benar. Itu kan bener. Satu lagi deh Mas Apa Revo, tuh? ini apa namanya? Tadi gue lihat beberapa sektor tuh masih sempat hijau.
ada keuangan sama transportasi. Transportasi umumnya. Transportasi, pelayaran kayak gitu-gitu masih Gara-gara beberapa momen emiten ya. lebaran ini ya atau gimana? Secara garis besar ya oil sih. Oh, gara-gara oil. Oil itu jadi oil itu mau dia yang upstream kayak Medco Energi, kemudian yang midstream sampai ke downstream kayak Akra itu juga Justru dapat positif side positif. ya. Termasuk juga yang di luar kayak yang upstreamnya, jadi kayak perkapalan tuh agak cenderung midstream lah, dia mengantarkan gitu, itu cenderung positif juga di sananya. Yang untuk kapalnya nggak oil. terjebak di Selat Hormuz ya. Waduh. Ya kalau terjebak di Selat Hormuz kan dia Iya. pasti akan Ada jadi 4 sentimen katanya. negatif jadinya. Katanya ada 4, 2 udah ya. Iya betul. Dua Silakan udah diupdate keluar. di Detik Finance ada semua. Ada semua. Iya. Terima kasih Mas Revo. Ya, Thank you Mas Revo Sama-sama. sudah mampir ke Mudah-mudahan Detik Sore benar lagi. mimpinya bisa lebih dari 8.000. kita Amin. Iya. Dalam waktu yang gak usah lama-lama banget lah ya. Bahkan Pak Purwo bilang 10.000. Wih, Serok. gitu. Apa SGD? SPD. Bahkan Kita udah naik ya. tutup dulu market Yes. review hari ini. Abis ini kita akan ke mana aja terserah kita lah, kan kita yang punya program. Kita mau ngomongin masih ada hubungannya juga ya, wajah-wajah baru di OJK juga. Seperti Oh apa sih? mau ngomong itu juga Betul. ya, benar editorial review Detikers. Editorial review ya. Gitu, jangan kemana-mana tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hari-hari aku akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian acara Detik Sore hari ini. Gimana? Ramadan Karim. Betul, Aku baru menjelang tahu ternyata tulisan itu. tulisan Arab itu Ramadan Ramadan Karim. Karim. Karena tadi sempat gue coba baca, ini R-A-O, bawahnya kan K kan itu, Karim iya. Ternyata bisa juga baca Bisa gua. Arab gundul Arab ya. gundul tapi. Tapi menjelang hari raya, hari kemenangan, udah punya baju baru belum? Alhamdulillah masih ada baju tapi Yang nggak lama. baru. Masih ada Baju yang lama. Ini sebenarnya bukan ngomongin soal baju baru sih, wajah-wajah baru di OJK. Walaupun Yes. ini perlu digarisbawahi, kayaknya nggak semuanya wajah-wajah baru juga sih ya. Mm-mm. Beberapa namanya juga cukup familiar, bahkan sebetulnya juga sudah menempati posisi Lebih dulu strategis lainnya di lah, Dewan gitu, Komisioner OJK, di benar. OJK, ya. Kita akan bahas ini soal estafet kepemimpinan di OJK yang baru Detikers yang segera akan disetujui sama Bapak Presiden setelah rapat paripurna di DPR. Kita akan ngobrol bareng sama Bang Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat sore Bang Joshua. Selamat sore, Dok. Apa kabar Bang Selamat Joshua? sore. Kabar baik. Iya, Forza Jupe dulu dong. Oh iya, sesama Juventini ya. Sama Juventus ini jangan saling mendahului ya. Jangan saling mendahului. Boleh deh. kalau Tapi kita gitu. nggak bahas Juventus hari ini, Bang Joshua. Tentu saja kita. Ini ada hubungannya juga, ini formasi strategis di OJK. Oh iya juga, lagi ya, benar. Walaupun jago bukan nih. 4-4-3 ya. Bener. Ini ya. Kebanyakan kalau itu Iya, ya, bener. 11 orang. 11 orang. Ini 1-3-1 lah. 1-3-1. Berarti strikernya Bu Kiki ya. Betul, paling Iya, depan ya. Benar. Bang Joshua juga pasti sudah update bahwa hari ini rapat paripurna sudah menyetujui begitu ya 5 orang anggota Dewan Komisioner OJK yang baru. Betul. Mungkin kita pertanyaan pertamanya adalah melihat nama-nama itu apa yang mungkin menjadi kesan pertama dari Bang Joshua selaku juga pengamat ekonomi dan juga keuangan Bang Joshua. Ya, saya pikir memang ini sentimen pasar sangat responsif ya terhadap perubahan kepemimpinan institusi keuangan ya, karena terutama OJK, pimpinan OJK, karena memang tentunya investor memandang pemimpin baru di OJK ini sebagai sinyal terhadap tentang arah regulasi dan juga stabilitas sistem. Dan juga kalau kita melihat memang investor sentimen ini memainkan peran penting sekali ya dalam menggerakkan volatilitas di pasar, khususnya pada saat pada indeks yang berkeluaran kecil dan juga menengah ya, dan juga yang memang relatif lebih sensitif ya terhadap perubahan kebijakan.
Dan ketika terjadi perubahan ataupun pergantian kepemimpinan ini di otoritas regulator, khususnya di OJK ya, ini pasar tentunya akan meresponnya berdasarkan persepsi yang terhadap track record, ya kredibilitas, ya, juga visi pimpinan yang baru, ya. Lalu yang seperti yang juga disampaikan oleh Bu Kiki dan juga bapak-bapak yang dipilih oleh OJK tentunya sudah disepakati di OJK, tentunya ini penting sekali karena kalau kita bicara juga kepercayaan investor ya, termasuk juga MSCI ini dalam situasi yang ketidakpastian, ini juga tadi akan sangat dipengaruhi juga oleh konsistensi message dan juga komitmen dari regulator yang ditunjukkan dari pimpinan-pimpinan yang baru ya. Jadi artinya kalau jika pimpinan yang baru ini bisa menunjukkan kompetensi dalam mengelola krisis dan juga mempertahankan stabilitas, tentunya sentimen pasar ini cenderung akan positif gitu ya. Dan sebaliknya kalau ada keraguan tentunya terhadap kemampuan mereka, tentunya pasar akan bereaksi relatif lebih negatif. Tapi kami melihat tadi bahwa dengan terpilihnya Bu Kiki sebagai Ketua DKOJK dan juga Pak Hasan Fauzi untuk Komisioner Pengawasan Pasar Modal ini, saya pikir harapannya bisa membangkitkan ya, memulihkan kepercayaan pasar, terutama juga MSCI agar tadi reformasi di pasar modal kita agar bisa dipercepat. Iya, itu juga jadi salah satu Pertimbangan karena visi misi dari Bu Kiki ya ketika menyampaikan statement juga di paripurna bahwa ingin mereformasi pasar modal. Bicara soal PR gitu, Bang Joshua, memang saat ini PR terbesar yang harus diselesaikan pertama sekali itu di sektor pasar modal ya, memang ya. Iya, nanti di studio. Ya, kalau kita bicara PR OJK di jangka pendek ini tentunya adalah reformasi tadi ya di pasar modal ya. Karena kalau kita bicara di sini terkait dengan tadi ya peringatan yang sudah disampaikan juga oleh MSCI, lalu juga bagaimana tadi menjaga stabilitas likuiditas ya, saya pikir memang ini juga penting juga di pasar modal. Lalu juga kalau kita melihat misalkan di dalam hal terkait juga free float ya, kebijakan free float dan juga mungkin keterbukaan universal beneficiary of owner, ini juga saya pikir dua hal yang memang di request ya oleh MSCI, yang menjadi warning dari MSCI, karena kalau kedua aspek ini belum terpenuhi dalam waktu dekat ini ataupun mungkin dalam tenggat waktu 3 tahun, maka memang ada risiko ya, di mana MSCI mengatakan bahwa status Indonesia saat ini yang menjadi emerging country, emerging market ini bisa turun ke frontier market gitu ya, sehingga ini akan bisa berpengaruh juga kepada perusahaan-perusahaan ataupun emiten di dalamnya, karena pastinya dari sisi investornya akan semakin terbatas ya, sehingga ini yang sepertinya harus kita dukung bagaimana nanti kepemimpinan baru OJK untuk bisa mempercepat reformasi di pasar modal khususnya, dan juga merampungkan peraturan-peraturan ataupun regulasi terkait dengan pemenuhan apa-apa saja yang juga diharapkan dari sisi MSCI, sehingga dengan demikian maka tadi dari sisi literasi juga, termasuk literasi juga ya, saya pikir juga memang kalau kita bicara bagaimana pengenalan pasar modal kita, ini juga harus diikuti juga dengan literasi ya. Kalau kita bicara anak muda jangan FOMO, lalu kalau kita bicara ya tadi misalkan yang mau jalan-jalan ya, leisure, liburan gitu, jangan lupa juga menyisihkan untuk misalkan menabung saham. Jadi literasi keuangan ini pun juga harus perlu ditingkatkan juga untuk OJK agar tadi pengenalan pasar modal kita bisa lebih meningkat lagi. Kirain tadi mau mantun ya, jalan-jalan. Ya udah sekalian deh jalan-jalan ke IHSG. Karena memang Bang Joshua, di mana sekarang IHSG atau investor lah ya, terutama yang retail juga begitu sensitif, gampang ketar-ketir juga dengan kondisi perang saat ini juga. Di sini peranan OJK tentunya harus berkoordinasi juga dengan BI, dengan Kemenkeu juga. Seperti apa sebetulnya sikap atau koordinasi yang diharapkan gitu, sehingga masyarakat atau investor tuh bisa lebih secure, punya rasa percaya lebih gitu. Bang Joshua. Ya, saya pikir memang dalam situasi ekonomi yang mungkin saat ini kita tahu bahwa situasinya memang akan dipenuhi dengan ketidakpastian ya, khususnya geopolitik di Timur Tengah, tentu koordinasi yang paling ideal ini bukan hanya sebatas rapat-rapat berkala saja gitu ya, tapi juga bagaimana kendali bersama yang aktif gitu ya. Kalau kita melihat misalkan di satu sisi misalkan BI menjaga stabilitas rupiah,
Kemenq juga menjaga agar pemerintah bisa memiliki ruang fiskal yang lebih lebar lagi gitu ya, sehingga untuk bisa meredam risiko pergerakan harga minyak mentah dan juga fluktuasi pergerakan dari sisi nilai tukar globalnya yang mungkin akan juga berpengaruh terhadap ekonomi kita. Sementara juga OJK juga memiliki peran terkait dengan bagaimana dalam hal ini pengawasan sektor jasa keuangan, perbankan, keuangan non-bank, ya juga perilaku pelaku pasar di pasar modal khususnya. Jadi yang penting adalah satu data, satu pesan dan juga satu tindakan ya yang disepakati bersama ya, supaya tadi pasar tidak melihatnya kebijakan ini berjalan sendiri-sendiri gitu ya, dan kerangka seperti ini sebenarnya sudah sejalan juga dengan peran KSSK ya, dan ini saya pikir secara triwulanan BI, OJK dan juga Kementerian Keuangan dan juga LPS ini melakukan rapat reguler gitu ya untuk membicarakan resiko-resiko apa saja yang mungkin akan bisa mempengaruhi pasar keuangan dan juga perekonomian, sehingga ini diperlukan tadi langkah-langkah kebijakan solusi juga ya, dan ini tentunya akan langsung diimplementasikan juga oleh regulator dan pemerintah, sehingga harapannya untuk bisa meredam tadi kondisi ketidakstabilan di pasar keuangan global saat ini yang mungkin bisa terjadi. Iya. It's not an easy job mengingat situasinya sekarang sangat tidak mudah apalagi buat industri jasa keuangan gitu ya. Bicara lagi soal bagaimana pertumbuhan kredit yang tidak bisa sekencang sebelum-sebelumnya gitu, kita stay di single digit gitu. Kira-kira apa sih yang jadi PR utama untuk bisa mengejut ini dari sisi OJK yang bisa segera diatasi, Bang Joshua? Ya, jadi kalau kita melihat memang tren misalkan kalau kita spesifik ke perbankan ya, memang data OJK juga menunjukkan bahwa misalkan undisbursed loan ataupun kredit nganggur ya itu masih relatif tinggi. Lalu juga ada permasalahan juga terkait dengan penyaluran kredit UMKM yang mengalami perlambatan ya, karena isunya adalah terkait dengan NPL ataupun risiko kredit di segmen UMKM ini yang masih relatif tinggi gitu ya, sehingga makanya ada prinsip kehati-hatian juga yang dilakukan juga oleh perbankan gitu ya, sehingga makanya ini kan dua hal yang penting sekali, bagaimana pembiayaan juga terkait dengan ekonomi hijau ya, untuk bagaimana kita melihat sustainability ekonomi ke depannya, sustainable finance ya. Saya pikir ini hal-hal yang harus bisa di-improve lagi ke depannya ya, terutama kalau kita melihat dari sisi upaya OJK ya untuk bisa meningkatkan inklusivitas perekonomian, khususnya pelaku bisnis UMKM ini agar juga bisa meningkatkan kelayakan risiko kreditnya ya, kelayakan kreditnya gitu ya, artinya peringkat kreditnya, karena mungkin kalau kita melihat dari sisi ini kan pelaku UMKM ini kan belum memiliki NPWP mungkin sebagian besar ya, belum memiliki laporan keuangan, sehingga pada saat diakses oleh perbankan risikonya relatif tinggi gitu ya. Jadi bagaimana menjembataninya dengan misalkan penjaminan kredit, lalu juga adanya pembinaan literasi keuangan juga kepada UMKM agar tadi risiko yang mungkin semestinya tidak terlalu tinggi gitu ya, dengan adanya literasi keuangan tersebut, ada penyebatani dari sisi penjaminan kredit untuk UMKM ini, makanya UMKM bisa akan tumbuh lagi. Dan memang kalau kita melihat kan memang isu yang terlihat mungkin 5 tahun terakhir ini, data BPS juga sudah menunjukkan bahwa misalkan jumlah kelas menengah mengalami penurunan gitu ya, ya betul, fenomena makan tabungan, down trading gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya yang paling utamanya sebenarnya dari sisi pemerintah mendorong dulu ya aktivitas perekonomian ya, karena tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan yang cukup tinggi gitu ya, artinya kan permintaan kreditnya pun juga kan biasanya perbankan tuh di ujung, di hilir gitu ya. Jadi tidak yang mungkin kita harus lihat bahwa perbankan tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian gitu, karena kalau tidak kan pasti kan bisa risiko kreditnya bisa meningkat, dan ini tentunya bukan suatu hal yang positif juga ya buat sektor jasa keuangan, sehingga makanya ini perlu ada kombinasi kebijakan ya, tadi dari sisi bagaimana peran OJK saya pikir juga kedepannya akan kita dukung juga bagaimana supaya perbankan juga inklusivitas ya kepada segmen bisnis UMKM ini bisa meningkat lagi, karena kalau kita bicara UMKM kan ini 60% kontribusinya pada ekonomi dan juga 95% lebih kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja gitu. Jadi saya pikir ini penting sekali, karena dan juga mungkin dari sisi
Gen Z milenialsnya pun juga mungkin harus ini juga ya, karena kalau kita bicara saat ini kan mungkin mereka pada saat melakukan entrepreneurship mungkin ini maunya untungnya cepat gitu, padahal kan mungkin dalam melakukan usaha kan mungkin harus ada ups and down-nya juga gitu ya, artinya dan juga harus ada dari sisi bagaimana meningkatkan kualitas dari produk-produk UMKM-nya itu sendiri agar tadi dari sisi perbankannya melihat bahwa resikonya ini bisa dimitigasi dengan baik seperti itu. Berarti Bang Joshua apa aja yang sebetulnya bisa dilihat dikritik gitu sama masyarakat juga sebagai indikator keberhasilan OJK gitu, karena sebetulnya juga ini kan baru, memang terlalu awal sih ya gitu ya, baru di awal masa kepemimpinan juga sampai 2031 mendatang, tapi setidaknya kita bisa lihat ada gambaran apa nih yang it's working gitu. Ya harapannya sih sebenarnya ya tadi ya, karena kalau kita bicara pendalaman pasar ya, artinya kalau kita bicara tadi bagaimana tadi mendorong anak-anak muda, Gen Z, millennials tadi ya, untuk tidak sekedar untuk konsumtif gitu ya, tapi juga bagaimana memikirkan berinvestasi di pasar modal, khususnya mungkin yang tentunya disesuaikan juga dengan profil risikonya gitu ya. Dan saya pikir karena kan kita juga membutuhkan tadi ya generasi masa depan kita ini juga yang melek investasi gitu ya, harapannya seperti itu gitu. Karena kalau kita hanya berpikiran konsumsi saja, ekonomi kita aja juga akan tergantungnya pada konsumsi juga gitu ya. Dan ini kan sebenarnya tidak akan bisa mengangkat tadi pertumbuhan ekonomi kita misalkan yang seperti diharapkan oleh pemerintah, yakni mendekati 8% gitu ya. Karena yang bisa menjadi game changer-nya sekali lagi adalah investasi ya. Kalau tadi investasi kita bisa tingkatkan minat investasinya sejak dari dini gitu ya bagi anak-anak muda gitu ya. Saya pikir ini akan kecil-kecil lama-lama menjadi bukit ya. Artinya kalau kita bicara menabung saham gitu, mungkin kita bicara di tahap awal mungkin investasi saya kecil, tapi kalau misalnya kita sabar dan juga kita makin terus mengikuti misalkan informasi di pasar keuangan, mempelajari bagaimana analisis di pasar modalnya, fundamental teknikalnya. Jadi saya pikir ini literasi akan makin meningkat dan ini akan makin membuat tadi kontribusi investor domestiknya, retailnya akan semakin membesar, sehingga kalau terjadi gejolak dari globalnya, nah kita bisa pasar keuangan kita bisa memiliki daya tahan yang lebih tinggi ya dibandingkan kalau kondisi di mana kita sangat bergantung pada investor asing. Jadi sebenarnya ini supaya tadi agar ada penguatan dari sisi investor domestiknya seperti itu. Oke. Menarik. Bang Joshua, mungkin ini agak beda dikit pertanyaannya, tapi dan ngasih disclaimer dikit kalau ini pertanyaan tidak berusaha untuk atau tidak ada intensi untuk pertanyaannya ke arah seksis gitu ya. Karena ini adalah pertama kalinya OJK punya pemimpin perempuan begitu. Bahwa sebelumnya dari mulai zamannya Pak Mulyaman gitu, Pak Wimbo, kemudian terakhir Pak Mahendra, kemudian saat ini adalah Bu Kiki gitu. Ada hal yang diharapkan mungkin dari kacamata Bang Joshua sejauh ini kalau misalnya dipimpin oleh perempuan, seperti apa kira-kira harapan-harapan baru begitu untuk OJK yang bisa kita titipkan? Ya, saya pikir memang tentunya saya percaya bahwa track record Bu Kiki juga sangat panjang ya di pasar keuangan dan juga pasar modal khususnya. Jadi saya pikir dengan kepemimpinan beliau juga ya di OJK saat ini, kedepannya ya tadi ya sebenarnya saya melihat bahwa bagaimana upaya-upaya untuk bisa mendorong inklusivitas ya penting sekali ya, terutama misalkan peran dari perempuan ya misalkan di sektor keuangan, lalu juga misalkan bagaimana tadi meningkatkan kita melihat tadi bagaimana pelindungan konsumen ya, itu juga saya pikir harus juga adanya peningkatan ya kalau kita bicara kasus-kasus yang mungkin terjadi di masyarakat ya, misalkan terjadi masyarakat ataupun konsumen dirugikan karena tidak adanya pelindungan terhadap konsumen ya terhadap produk-produk ataupun jasa-jasa yang ditawarkan oleh sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Nah, ini makanya harapannya di bawah pimpinan beliau, karena beliau juga sebelumnya adalah pengawasan pelindungan konsumen gitu ya. Artinya dia akan mungkin memiliki edukasi di sana gitu ya. Yang kedua tadi karena beliau juga memiliki track record di pasar modal ya. Ini juga tentunya saya pikir ini menjadi salah satu penting juga ya untuk bagaimana meningkatkan peran dari misalkan seorang perempuan ke depannya untuk bisa meningkatkan mendukung tadi ya inklusivitas di pasar modal gitu ya. Artinya
tentunya kalau kita bicara kan mungkin kalau dalam hal ini misalkan ibu rumah tangga gitu ya, kan mungkin nggak pemikiran kita mungkin ya nggak harus mikirin bagaimana tadi ya, misalkan berinvestasi ataupun mungkin trading saham gitu ya. Tapi kan ini bagaimana ini juga menjadi salah satu edukasi baru lagi bahwa kedepannya ya ibu rumah tangga pun juga bisa produktif gitu ya. Artinya tidak hanya mengurusi rumah tangga tapi juga tadi ya bisa memberikan apa namanya tambahan lah ya pada suaminya kalau misalkan dia misalkan dalam melakukan investasi sahamnya misalkan mendapatkan dividen ataupun mendapatkan profit apa namanya capital gain-nya gitu ya. Saya pikir ini saya pikir harus literasi bisa gitu ya buat betul perempuan literasi ya. juga kepada perempuan gitu ya. Jadi saya mungkin tidak apa menganggap beliau sama ya bahwa siapapun termasuk juga Bu Kiki saya pikir dengan track record beliau yang sangat baik tentunya harapannya bahwa kepemimpinan OJK kedepannya akan bisa membalikan kembali lagi ya kepercayaan dari para investor pelaku pasar sehingga karena pasar keuangan kita memang ini menjadi salah satu titik nadir menjadi kunci ataupun faktor vital bagi perekonomian kita ya karena khususnya karena sektor jasa keuangan kita ya kalau terjadi ketidakstabilan tentunya ekonomi kita juga akan terpengaruh. Jadi makanya pengawasan sektor jasa keuangan ini memang tetap harus diperkuat dan saya sependapat dengan apa-apa saja visi yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki pada saat Fit and Proper Test kemarin. Iya, 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 iya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi harapan baru, menjadi angin segar juga ya untuk ekonomi Indonesia juga. Kita ucapkan sebetulnya nggak cuma buat Bu Kiki aja, tapi juga untuk seluruh jajaran juga, pejabat baru juga di OJK juga, untuk periode terbarunya juga ya. Bang Joshua, terima kasih banyak sudah memberikan insight-nya. Makasih. Menarik banget sore hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka nanti next time ya. Benar. Ngobrolnya Secara langsung juga gitu ya. Siap. Terima kasih sekali lagi Bang Joshua. Selamat sore, selamat Siap. melanjutkan Terima aktivitas. kasih. Selamat sore. Sehat selalu. Selamat sore. Itu tadi dia ya. Wow, Jujur gue semangat penasaran baru. soal Nah, baru sekarang nyanyi itu. Buka kita buka Hari yang baru. Walaupun nggak pakai baju warna merah ya. Apa Kak? Sorry. Itu tadi soal Bu Kiki itu kan pemimpin baru OJK yang perempuan gitu. Perempuan pertama yang memimpin. Kan katanya OJK. kalau bos perempuan tuh beda cara Hmm. melihat visi dan juga pendekatan dia terhadap sebuah kebijakan tuh Iya, beda iya, kan iya, biasanya iya, perempuan tuh. Mungkin biasanya punya POV yang berbeda Iya. gitu dan mungkin juga itu Sensitivitas. terhadap literasi keuangan untuk perempuannya jadinya lebih tinggi lagi gitu. Jadi mungkin concern terhadap literasi keuangan terhadap perempuannya juga jadi lebih gitu biasa Betul. diharapkannya ya. Begitu. Selamat bertugas. Ibu Selamat Kiki. Bu Kiki, semangat terus karena juga hari-hari ke depan tidak mudah gitu ya. Ada banyak titipan harapan yang dititipkan juga Iya. ya. Oke, habis ini kita beralih dulu. Habis ini kita akan menuju ke NTMC yang sudah siap untuk melaporkan sore hari ini kondisi lalu lintas di sekitaran Jakarta ya. Ada Brigadir Denada. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Brigadir Denada. Kayak kita baru pertama kali ketemu sama pertama Brigadir berjumpa, Denada ini ya. pertemuan pertama Salam juga kenal dengan ya. Detik Sore. Apakah kalau mau menyapa Brigadir Denada harus bilang gracias dulu? Wah, Denada. Tidak. Bahasa Latin Tidak ya. ya. Baiklah kalau gitu Brigadir Denada silahkan dengan laporannya sore hari ini. Ya baik, terima kasih. Kami melaporkan situasi lalu lintas secara langsung dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol dalam situasi ramai cenderung tersendat. Kemudian untuk lalu lintas dari arah sebaliknya juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan dalam situasi kondusif lancar. Arus kendaraan dari arah tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Berikutnya kita bergeser ke Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dalam situasi ramai cenderung tersendat dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2.
untuk lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan melalui jalur arteri dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran dalam situasi ramai dan tersendat. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser ke JPO Tebet, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam situasi kondusif lancar. Kemudian untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dan harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan berikutnya yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Exit Tol Bekasi Barat. Lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun yang akan mengarah ke Jalan Kalimalang dan Ahmad Yani dalam situasi ramai dan tersendat. Antrian kendaraan menjalan traffic light sepanjang 100 meter ke belakang dan selepasnya dalam situasi ramai dan tersendat. Untuk lalu lintas dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Bekasi Barat dalam situasi ramai dan lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan dihimbau untuk para pengendara untuk selalu waspada dengan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda dan pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga bahagia, dan salam presisi. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih banyak atas laporannya sore hari ini, Brigadir Denada. Mudah-mudahan buat detikers yang juga sudah mau melancarkan mudiknya dari minggu ini, ya lancar, Amin. aman dan sentosa juga. Ini Brigadir Denada juga pasti dapat jadwal operasi ketupat juga ya Brigadir Denada ya? Iya benar, saya ditugaskan di zona barat atau jalur Merak. Jalur Merak Weh, ke ada apa pelabuhan tuh di sana? Kan Oh. banyak ini apa namanya? Jajanannya apa? Jajanannya nggak tahu sih, tapi itu jalur menuju ke pelabuhan, Nanyanya. ada jalan tol Benar. segala macam ya. Baik, untuk operasi ketupat sendiri akan dilaksanakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Brigadir Denada? Mulai dari hari ini sampai tanggal 29. Oh, Udah berarti mulai betul. hari Udah ini. mulai hari ini Ya. sampai 29 Maret Maret. mendatang ya. Baiklah, terima kasih banyak. Sukses dan juga lancar untuk operasi ketupatnya ya. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Brigadir Denada. Gracias. Nah kalau itu benar, Bener, gracias. Oke, abis ini kita akan membakar energi-energi jahat Dalam menyambut bulan yang baru, dalam hari menyambut baru. hari yang baru, semangat baru juga di Nyepi. Kenapa Tahun harus baru gitu nggak sih? ngomongnya ya kita Nyepi ya? itu juga tahun baru Saka kan? Berarti tahun baru juga. Iya, tahun baru buat Nah, umat Hindu. jadi buat kamu yang punya teman-teman yang jembelin, sumbangin Bakar aja dia. Bukan ya. ke Banjar, siapa tahu bisa menambah keramaian ogoh-ogoh yang ada. Nggak boleh gitu ya. Enggak dong. Kita mau, ini satu hal yang menarik juga kalau di Jakarta sebetulnya kemarin kita baru punya parade ogoh-ogoh pertama di Jakarta Yes. yang disambut CFD. baik. Pas CFD ya, Hmm, walaupun hujan-hujan juga. Betul. Pak Pramono juga sempat hadir juga. Apa tuh namanya, ya disambut baik lah sama Iya. masyarakat Jakarta juga gitu. Tapi kita sepertinya juga wajib untuk mengetahui ya asal muasalnya gitu ya mengenai Jujur, iya ogoh-ogoh banget. itu tuh maknanya apa Betul. gitu, biar kita nggak salah memaknainya juga. Dan sebetulnya kita juga selalu terkesima kan sama hasil karya Karya-karya itu betul. dari masing-masing Banjar tuh kayaknya menurut gua tuh sekarang. Detail-detail gitu, padahal raksasa loh bikinnya. Nah, kayaknya ibu-ibu di sana tuh kayak anak saya dong bikin ogoh-ogoh ini. Wis, flexingnya gitu ya. Flexinya itu, nih ogoh-ogoh anak saya. Bukan iPhone baru ya, atau lulus kuliah Di atau mana pendidikan atau gitu. apa gitu. Anak saya ogoh-ogohnya Iya, hari ini ini dibakar juara. sama gubernur. Iya benar, atau juara ogoh-ogoh. Harus gini ya? seprovinsi. Jadinya beda Sakit kalau leher gini. Bu. Tapi kita ya lagi-lagi kita akan bahas juga ini salah satu Budaya. jenis kebudayaan kebangsaan Indonesia yang wajib kita tahu juga maknanya ya. Habis ini kita akan ngobrol bersama seorang seniman juga, bersama dengan seorang klien Banjar juga yang akan bercerita mengenai ogoh-ogoh habis ini ya. Ogoh-ogoh. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
Selamat datang kembali tentunya di Detik Sore. Enggak cuma ore-ore. Kenapa? Agak beda tadi. Agak beda tadi starting pointnya. Kenapa? Jangan gitulah. Jadi begitu tadi kita Ya kan ampun. tadi ngobrol-ngobrol bahwa kita tuh mau bahas ogoh-ogoh nih karena bentar Betul. lagi mau nyepi. Dan tentunya juga, gue tadi bahkan sempat melihat ada postingan, aduh sayang banget, malah ke refresh, ada satu account yang mengupdate jadwal arak-arakan atau jadwal parade ogoh-ogoh, tapi di berbagai daerah. Oh nggak cuma Bali. Enggak di Bali, Oh, di Bali. tapi kan Banjarmana yang sampai atau daerah mana Iya. yang melakukan ininya paradenya karena ada yang tanggal 9 sampai 12. Dia tuh nggak ada cuma yang satu hari malam berarti ini. ya? Iya, kayaknya tuh jadi satu apa ya? Atau mungkin ada Rangkaian. pembagiannya juga biar Biar nggak crowded di satu biar nggak crowded. hari langsung atau ya. mungkin juga kalau misalnya memang ada biar masyarakat yang mau meliput atau media yang meliput tuh bisa kena banyaknya juga atau penilaiannya biar bisa nggak pusing gitu di satu titik atau Biar nggak satu pusing dan biar nggak area menduga-duga aja. langsung Iya, aja kita benar. tanya sama orang yang bikin ya. Ini katanya Benar, benar, konseptornya ogoh-ogoh. luar biasa. Beliau adalah Inyoman Mariadi atau yang akrab disapa Mang De. Selamat sore Mang De. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Detik Sore juga. Walaupun sayangnya kita belum bisa bertatap wajah langsung. Pengennya langsung di Sanur ya ketemunya ya. Iya, bukan Bang De yang kesini, kita maunya yang kesana Iya. juga ya. Karena kita tahu ini lagi pack-packnya nih, lagi sibuk-sibuknya Iya, juga iya, di betul. sana. Terutama juga ini ya, untuk di Banjar di sana pasti sedang mempersiapkan juga untuk ogoh-ogohnya juga gitu. Beli, mungkin pertanyaan kita dari yang mendasar dulu karena kita sebelum juga kita amazed dengan ogoh-ogohnya udah pasti kita juga perlu di track dulu nih apakah kita bagaimana kita sebetulnya memaknai ogoh-ogoh ini? Apa sih sebetulnya ogoh-ogoh ini? Dan kenapa akhirnya dibuat karyanya tuh begitu mengagumkan tapi mengerikan gitu, Bli? Untuk kami sih Gogoh itu adalah tradisi kami di Hindu di Bali khususnya ya, sebagai warisan budaya juga. Awalnya kan Gogoh itu untuk perayaan hari raya pengerupukan. Mungkin sebelum nyepi itu ada namanya Pengerupukan Nah, ya. ya sering membuat istilahnya biar ada pertunjukan lah sebelum hari raya penyepian itu gitu. Karena salah satu hal yang kami tangkap juga adalah ini sosok-sosok atau bentuk-bentuk monster gitu yang nantinya itu akan akan dibakar atau akan dimusnahkan untuk biar nggak ngikut nih hal buruknya ke tahun yang baru. Begitu bukan sih, Bang De? Itu kan ada yang menyangkut pautkan tentang halnya tentang buta kala. Jadi hal-hal buruk itu harus kita lebur di sebelum kita mulai tahun satu yang baru, maksudnya. Iya. Hal buruk dalam diri kita, dalam lingkungan dan semuanya kita buatkan bentuk yang menyeramkan atau apa itu tujuannya untuk melebur semuanya kita yang baru berikutnya kita bisa lebih menatap hidup yang lebih bagus lah gitu. Baik. Iya, betul. Kalau nggak salah dia semacam ini ya, mempurifikasi hati kembali ketika betul. memasuki tahun yang baru gitu. Dan Ya. ini Beli yang lagi kita saksikan bersama-sama juga videonya ini adalah prosesi pembuatan dari ogoh-ogoh di tahun ini berarti ya dari ST Cantika juga jadi salah satu ogoh-ogoh yang paling dinantikan dan ini tentunya prosesinya juga luar biasa. Berapa lama Beli dan seperti apa Iya. proses? Mana dulu sih ideationnya, idenya dulu, sosoknya dulu diciptakan atau mana dulu proses membuat ogoh-ogoh itu seperti apa Beli? Kita pengen tahu. Ini mungkin saya sedikit jelaskan untuk Gogoh kami di ST Cantika ini. Ceritanya gini, kita udah punya konsep tahun 2023 ya. Tahun itu buat satu konsep, kita punya niatan untuk ogoh-ogoh ini punya cerita berkelanjutan untuk di ST Cantika ini. Jadi awalnya tahun 2023 kita buat
Parwati, ada yang mungkin topeng yang buka tutup itu. eh eh, Awal pengennya sih buat apa nih, Trisakti ada ya, kita punya di Hindu namanya tiga dewi tertinggi. Mungkin nih ini cocok nih buat satu konsep yang berkelanjutan. Awal kita Hmm. Parwati, yang kedua kita buat Laksmi, tahun 2024 kita buat Laksmi. Mhm. Akhirnya tahun 2025 kita off setahun, karena ada apa namanya? Ada renovasi Banjar, artinya tempatnya masih berantakan. Habis itu tahun 2026 tahun inilah baru kita buat salah satu ini, mungkin konsep dari salah satu ini karena kenapa kita ambil judul juga Baju Pedaro, karena kan di festival di Denpasar nih, khususnya untuk perlombaan Ogoh di Denpasar ini, mungkin tahun pertama ini dia mengambil apa namanya, regulasi tentang tema, artinya Ogoh itu harus ada temanya. Jadi tema di Denpasar ini temanya air. Oh, Kebetulan jadi temanya air. temanya tuh ada ya? Mhm. Dikasih gitu maksudnya, ditentukan. Iya. Hmm. Iya, Mangda. Temanya air. Habis itu akhirnya kita pikir apa nih, kalau saya tuh kan nggak juga pengen Ogoh tuh apa namanya, kelihatan terlalu apa, seremnya hilang. Sebetulnya kalau kita buat dewi-dewian ini cantik semua nih, nggak ada simbol apa nih, simbol raksasa, ini gimana ceritanya. Akhirnya saya apa namanya, banyak baca buku, akhirnya ketemulah ceritanya Baju Pinaro. Jadi ada Dewi Saraswati. Jadi Saraswati ini kan idealis kita, karena kita udah punya konsep dari 4 tahun yang lalu, Mhm. pengen buat Ogoh kan Saraswati ini, Dewi ini yang ada di depan ya, yang paling depan yang bisa berdiri itu Mhm. Dewi Saraswati. Jadi cerita bawahnya, gimana cara kita pengen apa namanya, pengen menyambungkan ini dengan tema airnya. Di mana tema airnya? Akhirnya kita punya satu pengalaman cerita tentang setelah Hari Raya Saraswati kita ada namanya prosesi Baju Pinaro atau melukat, atau apa namanya, membersihkan diri gitu lah. Jadi memang harus membawa cerita, ini adalah momentum apa gitu Iya. ya yang terjadi juga. Nah, dan tentunya yang menarik itu dari kisah-kisah para dewa, kisah-kisah para dewi juga dikolaborasikan dengan sentuhan teknologi modern. Karena ini juga nggak cuman ajang soal artistiknya, nggak soal kisahnya aja, tapi juga ada teknologi yang dihadirkan juga. Nah, Bang De, ini kayaknya juga perlu diceritakan ya, ada teknologi apa, kenapa dia bisa bergerak, Kelap-kelip, iya. kelip, memberikan kesan yang hidup gitu. Oh ya, untuk teknologi kami kan sudah ngupgrade juga dari tahun 2023 kita udah mulai bermain sedikit-sedikit tentang mesin. Akhirnya tahun sekarang kita pengennya mesinnya maksimal lah, mesin untuk menghidupkan Ogoh ini biar seperti teater lah, kita bisa tanpa kita harus apa nih, harus ngangkat atau apa. Saya pengen juga apa nih, memvisualkan Ogoh tuh bisa gerak sendiri, kita bisa nonton tanpa kita ikut mengangkat atau apa itu. Untuk mesin kita pakai hidrolik banyak sekali isinya. Perkiraan 5 hidrolik untuk oli, dan 6 hidrolik elektrik, jadi jumlahnya mungkin 11 hidrolik itu. Nah, masalah ini kendala banyak sekali nih. Dari 5 hidrolik yang bisa hidup cuma satu doang, satu aja nih. Yang lagi ini travel nih, artinya banyak sekali apa kendalanya, nggak mau ngangkat mesinnya, apa nih, angus, aduh. Mungkin ini apa nih, banyak sekali kendala yang ada saya hadapi yang di belakang layar lah. Cuma mudah-mudahan dengan satu hidrolik ini bisa menghibur semua penikmat Ogoh di apa, Ogoh Santika inilah, Ogoh Iya. Iya, Mangda, luar biasa. berapa lama sih waktunya rata-rata membuat si Ogoh ini, total waktu yang dihabiskan? Total dari awal kami buat Ogoh mungkin tanggal 7 Desember itu langsung apa namanya, mencari hari baik kan di Bali. Kita gitu. Oke. Baik untuk satu proyek yang kita ingin apa namanya, dilancarkan. Mulai, ya, proyek. betul.
Jadi tanggal 7 Desember sampai tanggal 25 Februari. Nah, ini Oh. ogoh-ogohnya jadi Hamin 30 menit sebelum juri datang. Jadi kan kita Oh gitu. Jadi dia harus sudah siap jauh-jauh hari sebelum ya. seharusnya. Cuma ini banyak sekali kendala itu sebelum juri datang tuh ada sudah dikit ogoh-ogohnya sedikit besinya lengkung jadi Oke. Oh, sedikit agak patah semangat lah. wow. Cuma di titik akhir tuh bisa lah kami dengan tim yang ada di ISTT dan Oke. di luar ISTT Baik. membantu. Jadi saya juga mumpung ada video ini, saya berterima kasih untuk bantuannya di luar dari ISTT kami Baik. untuk membantu. Kalau biaya berapa? Habis berapa tuh bikin yang ada di video sekarang deh? Mang De. Sementara untuk biaya itu terakhir 170 juta. Kayaknya kalau di Puputan itu sudah sampai 200 juta lah. Kira 200 juta. Terus habis itu dibakar tuh ya. Nah, ini gimana nih? Tetap akan dibakar kan, Mang De, atau Gini, kami kan mungkin kalau dulu tradisinya ogoh-ogoh itu dibakar. Kalau Oke. sekarang agak bergeser dikit, ada yang beli untuk dipajang, ada yang Oh gitu. Tuh. Supaya nggak polusi ya Mang De ya. Dan lebih sayang ya, ini adalah hasil karya. Kayaknya juga cukup ini ya, maksudnya banyak gitu ya masyarakat Indonesia yang pengen melihat lebih dekat dan secara langsung juga. Betul, Jadi heeh. mungkin biar masanya lebih panjang untuk bisa dikagumi, ditongkrongin, diliatin, mungkin jadinya bergeser gitu. Tapi tetap ada ya ogoh-ogoh yang dibakar juga untuk prosesi nanti nyepi juga tentunya juga ada dari berbagai Banjar juga di sana ya, Bli. ada. Kami juga ikuti tradisi itu juga mungkin kalau kami kan simbol aja mungkin ada mungkin kain kaman kita potong dikit, rambut kita potong dikit, jadi itu yang kita Bakar. simbolkan sebagai sudah dibakar atau kita Oh kembalikan gitu. ke alam. Oh. Soalnya yang selama ini yang gue lihat di TV-TV atau pemberitaan gitu selalu kan ogoh-ogohnya kemudian dibakar Dibakar, kan the sebagai whole simbol ogoh-ogohnya. dari membakar hal-hal buruk begitu untuk masuk ke tahun yang baru. Berarti nggak semuanya sekarang itu dibakar ya? Ya, mungkin sekarang sudah agak bergeser dikit karena kami kan juga lumayan mahal buat ogoh-ogohnya, jadi Oh gitu. ya ingin menyewa atau I gitu see. nantinya. Terus Kita ditempatinnya kasih. di mana itu Bli? Sekarang posisinya lagi di Banjar ini. Kita kan selesai parade kapan hari ya? Parade Iya. yang lalu kita selesai parade langsung kita balik Heeh. ke Banjar. Kita sekarang pokoknya display di Banjar kita sendiri. Banjar Sedang Oh, Merta. di display di sana. Oke. Kalau menang berapa sih hadiahnya, Bli? Kalau dari regulasi Kesangau Fest atau enggak Heeh. Denpasar Festival ini kita kan ada lolos 16 besar. Oke. Semua kecamatan itu jumlahnya 16 besar yang masuk ke Denpasar. Mhm. Itu dapatnya 30 juta. Kalau nggak salah saya Oke. 30 juta, habis itu juara satunya dapat 50 juta. Mhm. I see. Ya walaupun lebih Belum, besar nggak nombok biayanya, ya, tapi itu pasti. sebuah apresiasi ya, Betul. kebanggaan gitu ya yang Luar kemudian biasa menyenangkan. juga. Kan- Kebetulan juga ini sponsor juga banyak jadi Iya, jadi Oh. cuan juga ya pada akhirnya. Tapi sebenarnya salah satu yang juga jadi penasaran adalah pasti ketika ini kan jadi satu karya yang mendunia gitu ya. Karena memang di sosial media begitu besarnya, di sana juga banyak wisatawan yang juga akhirnya jadi tahu budaya ogoh-ogoh ini. Pasti juga jadinya ada kayak Beli ke negara saya ayo buatkan patung seperti Oh ini. iya. Atau mungkin Ada ada begitu nggak? wisatawan yang punya galeri atau mungkin kita juga harapkan untuk budaya kita yang ada di Bali bisa mendongkrak perekonomian atau enggak pariwisata yang ada di Indonesia gitu. Betul. Mungkin lewat Bali kita Iya. wisatawan ke Indonesia, ke wilayah-wilayah Indonesia yang lain lah.
Baik. Betul, harusnya seniman-seniman Bali nih jadi rebutan ya. Pastilah. Jadi rebutan setelah momentum ogoh-ogoh ini udah pasti langsung ya diperebutkan lah untuk bisa membuat karya-karya juga di tempat lainnya juga gitu. Karena Benar. menurutku ini luar biasa banget. Mm-mm. Gitu, siapa tahu nanti ada GWK cabang Eropa ya, yang bikin orang Bali. Kayak patung apa gitu Patung yang apa dibikin terus gitu. sama orang Indonesia gitu ya. Atau Tapi museum apa gitu percaya banget sih isiannya. bisa dilakukan sama Iya, masyarakat Bali khususnya ya. seniman-seniman Bali Bli, luar biasa. ada juga informasi bahwa bahan atau material untuk bikin ogoh-ogoh sekarang itu kemudian beralih juga ke bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Kayak apa tuh, Bli? Dulu emang bahannya dari apa, sekarang jadi apa, Bli? Oh ya, sedikit perjalanan di Gogoh yang saya tahu, mungkin dari tahun 2001 pas SD kelas 5 SD lah saya udah Oke. berkecimpung di Gogoh. Jadi dulu bahannya pakai bahan alami, pakai bambu, pakai yang ada lah lemnya pakai lem kanji dulu, bukan sekarang pakai lem yang ada di toko. Setelah itu ada pergeseran dikit karena mungkin kami sebagai masyarakat dan seniman di Bali pengen berkembang seperti ada yang ada di luar negeri, maka adalah bahan baru yang masuk waktu itu di tahun 2005 itu ada styrofoam masuk. Jadi kita buat gogo pakai styrofoam itu sangat keren sekali dulu. Itu sangat membuat karya seni kita jadi sangat jauh loncatnya lah dari gogo kayak yang nggak kebentuk jadi kebentuk seperti manusia. Jadi lebih bagus justru ya. Dan lebih ramah lingkungan tuh. Ya, nah pada akhirnya kami sadar juga dengan kalau kita pakai styrofoam atau bahan-bahan yang nggak ramah lingkungan itu sangat mencemari lingkungan kami di Bali. Oke. Akhirnya di Denpasar juga membuat regulasi tentang gogoh itu harus ramah lingkungan, mungkin bahannya kembali ke alam, contohnya kayak bambu, tanaman bambu gitu, jadi ke sana lah. Lebih arahnya tradisional bambu. Oke. Jadi kembali lagi ke masa-masa Kayak awal ya. yang awal juga Ya, pembuatan styrofoamnya ogoh-ogoh. justru udah ditinggalkan ya. Perlahan-lahan gitu ya, Perlahan ya. mencari bahan alternatif lainnya juga biar bisa lebih ramah lingkungan juga ya. Betul. Baik, Bli, berarti Mang Dia ini lagi masa banyak parade juga ya. Saya sempat lihat di sosial media juga, kayak di tanggal 8 sampai tanggal 9 di kecamatan mana, tanggal berapa sampai tanggal berapa di kecamatan mana, sampai kapan, sampai nyepi nanti kah masih berlangsung untuk ada parade Parade ogoh-ogoh ini? Oh iya, untuk parade gogohnya kan untuk festivalnya masing-masing kecamatan kan punya dia penentuan waktunya. Mungkin kalau di Denpasar tanggal berapa tuh, pada tanggal 6 sampai tanggal 8, dan di Badung juga sama. Habis itu kenapa kita lebih awal, kenapa nggak di hari raya pengelpuan atau nggak satu hari sebelum hari raya Nyepi, itu kita punya tradisi festival yang ada di desa gitu. Kita kirim ke kota. Habis itu kita bakalan adakan parade di masing-masing desa, di masing-masing kecamatan itu lah. Artinya setiap desa kita pasti adakan parade juga di Bali itu. Gitu. Jadi kita balik langsung ke desa masing-masing. Dan nanti tanggal pas di pengerupuan satu hari sebelum Nyepi itu setiap wilayah pasti dia punya parade masing-masing deh. Gitu untuk bahan doang yang adanya di tempat tertentu gitu. Siap. Menarik ya. Jadi tentunya ini diharapkan juga ya masyarakat di sana Wisatawan bisa akan lebih jadi ke sana juga pasti. kebayang juga, masyarakat Bali juga jadi lebih ada lebih bangga juga gitu ya, Pasti. karena jadinya titik-titiknya banyak juga untuk bisa memamerkan karya dari masyarakat Bali, dari seniman Bali juga ya. Bang Dia, terima kasih banyak juga sore hari ini sudah sharing sama kami. Tentunya juga ini jadi satu momentum yang luar biasa nih. Sebagai info juga, Jakarta punya kemarin baru nih pertama kali Betul. festival parade ogoh-ogoh pertama di Jakarta juga kemarin gitu. Ini mudah-mudahan bisa jadi menginfluence juga
Bener, termasuk budaya-budaya lainnya di Indonesia juga bisa Betul. jadi sebesar seperti apa yang sudah ditampilkan teman-teman di Bali juga ya. Itu dia. Terima kasih sekali lagi Mangde untuk waktunya, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita boleh closing barengan, jadi kita punya tagline Mangde. Kalau misalnya kita bilang detik sore, nanti Mangde boleh jawab dengan bilang Nggak cuma hore-hore. boleh ya, sambil kita closing ya. Dan Detikers juga jangan kemana-mana, abis ini masih akan ada kuliah 7 menitnya Detikcom. Kita akan kultum dengan tema hari ini Lailatul Qadar, refleksi spiritual di tengah noise digital. Itu dia ya, sampai menantikan jamnya berbuka juga. Dari sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak buat Detikers yang juga nonton. Di bulan Ramadannya masih akan terus berjalan di jam 15.30 sampai jam 17.30 setiap Senin sampai Jumat. Sekarang waktunya Eiza Malvira pamit. Dan Eduardo Semorangkir pamit, juga seluruh kru yang bertugas hari ini pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya, cuma di Detik Sore. Silakan Bang De. Nggak cuma hore-hore. There you go. Biasa. Terima Terima kasih Bang De. Asung Selamat sore. kare. Terima kasih.